Seri 4 Pedang Kayu Harum. Pendekar Lembah Naga. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 78. Melihat ini, pangeran itu terkejut. Tak disangkanya lawan akan menggunakan kekerasan. Dia tadinya mengharapkan Xin Liong untuk mengelak atau menangkis, dan kalau hal itu terjadi, tentu dia akan lebih mudah untuk merubah gerakan tangan dan dengan demikian dia mengharapkan untuk dapat mengelabuhi dan memukul lawan. Siapa kira, pemuda itu agaknya nekat menyambutnya dengan kekerasan juga, dengan dorongan kedua tangannya yang disertai pengerahan tenaga Sin Kang. Apa boleh buat, terpaksa pangeran itu pun mengerahkan tenaga pada kedua lengannya dan membuka lengan untuk menyambut atau menahan dorongan lawan. Dua pasang telapak tangan yang sama kuatnya bertemu di udara dengan tenaga sepenuhnya. Bukan main hebatnya pertemuan dua pasang tangan itu. Semua tamu sampai merasa betapa ada hawa pukulan kuat mengguncang mereka dan bumi seperti tergetar. Akibat dari pertemuan dua telapak tangan itu ternyata merugikan sang pangeran. Xin Liong terdorong kuda-kuda kakinya sampai 1 meter ke belakang, kakinya terseret dan membuat guratan dalam sampai hampir 2 senti di lantai, sedangkan mukanya berubah pucat. Akan tetapi lawannya, Pangeran Cheng Han Hou, yang melakukan adu tenaga dengan tubuh masih meluncur, terpelanting dan terbanting ke atas tanah. Pangeran! Xiao Xi mengeluarkan seruan kaget. Akan tetapi Cheng Han Hou yang terbanting itu sudah bergulingan lalu tahu-tahu dia sudah meloncat bangun, mengeluarkan teriakan nyaring yang aneh, melengking tinggi dan setelah itu, dia lalu berjungkir balik. Kepalanya yang kini menggantikan kedudukan kedua kakinya itu berloncatan mengeluarkan suara duk-duk-duk, kaki tangannya bergerak-gerak dan dia sudah mulai menyerang Xin Liong dengan ilmu silatnya yang aneh itu, yaitu Hok Te Sin Kun, silat sakti membalikkan bumi. Xin Liong yang mengenal ilmu aneh yang amat berbahaya, yang tadi hampir mengalahkan ayah kandungnya, cepat bersikap hati-hati dan dia tetap mempergunakan Hok Mo Cap Saciang untuk menandingi ilmu aneh ini. Sementara itu, kiranya teriakan melengking yang dikeluarkan oleh pangeran itu bukan semata-mata teriakan marah, melainkan merupakan suatu tanda bagi para pembantunya untuk bergerak. Buktinya, begitu dia mengeluarkan teriakan melengking itu, beberapa orang dari golongan hitam yang tadinya duduk di antara para tamu, telah bangkit berdiri, para pengawal yang tadinya berjaga-jaga di luar kini datang dan mengurung tempat itu, dan kedua orang kakek dari Lam Hai Semlo juga sudah meloncat untuk mengeroyok Xin Liong. Akan tetapi, Yap Kun Liong dan Yap In Hong sudah siap siaga. Maka begitu melihat dua orang kakek itu berloncatan ke medan pertandingan, mereka pun dengan loncatan jauh telah berada di situ. Yap Kun Liong sudah menghadapi Hai Liong Ong Pang Tek sedangkan adik kandungnya telah menghadapi Kim Liong Ong Pang Sun. Kiranya Lam Hai Semlo yang tinggal dua orang ini tak lain hanya orang-orang licik dan curang tukang keroyok seperti tukang-tukang pukul di pasar saja. Yap Kun Liong berkata sambil menghadapi Pang Tek dengan senyum mengejek. Kau agaknya sudah bosan hidup, bocah tua bangka. Yap In Hong juga membentak Pang Sun yang disebutnya bocah tua karena memang tubuh kakek ini seperti anak kecil. Saudara-saudara, para pendekar sombong ini sudah mulai mengacau, hayo bangkit serentak dan menghancurkan mereka sebelum kelak mereka yang akan membasmi kita. Tiba-tiba terdengar bentakan seorang kakek yang baru muncul dan ternyata dia itu adalah Kim Hua Chinjin. Ketua Peklian Kau dari selatan yang perkumpulannya telah diobrak-abrik oleh Pangeran Hang Chi akan tetapi yang sempat pula melarikan diri bersama banyak pimpinan Peklian Kau yang pada saat itu berkumpul pula di situ. Kalau tadi dia tidak nampak adalah karena dia disuruh bersembunyi dulu oleh Pangeran Cheng Han Hou yang sudah membuat bekas musuh-musuh ini menjadi sekutunya. Mendengar seruan ini, banyak tokoh Kangou dari golongan hitam yang serentak bangkit dari tempat duduk mereka. Golongan ini adalah orang-orang yang selalu mengejar keuntungan, dan tentu saja mereka melihat kesempatan baik untuk memperoleh keuntungan jika mereka membantu pangeran yang selain lihai juga besar pengaruhnya dan kaya raya itu. Akan tetapi pada saat itu Chia Bun Hou sudah meloncat maju dan menghadapi ketua Peklian Kau itu sambil membentak marah. Pemberontak-pemberontak hina! Cui yang gagah perkasa dari dunia Kangou tentu tidak akan membiarkan kaum sesat ini untuk menjebak kita dan untuk memberontak kepada pemerintah. Siapa yang merasa dirinya gagah, silakan maju membantu pemerintah untuk menghadapi mereka. Bagus. Mari kita basmi penjahat-penjahat pemberontak ini. Xiao Limpai takkan pernah sudi bersahabat dengan kaum pemberontak dan penjahat, teriakan dengan suara amat lantang ini dikeluarkan oleh Cui Haisun, pemuda Xiao Limpai yang gagah perkasa tadi.
Seruannya ini membangkitkan semangat para orang gagah di situ dan banyak di antara mereka yang bangkit dan siap menghadapi kaum sesat. Akan tetapi masih banyak yang ragu-ragu dan tetap duduk saja dan tidak ingin mencampuri urusan itu. Sementara itu, Pangeran Cheng Han Hou yang mengamuk dalam keadaan jungkir balik itu, selalu dapat disambut oleh Sin Leong dengan baik. Melihat betapa banyak orang gagah yang bangkit dan hendak menentangnya, dia meloncat dalam keadaan jungkir balik dan menjauhi Sin Leong sambil berkata, "Tahan semua orang yang hendak melawan kami. Pasukanku berjumlah ribuan orang telah mengurung tempat ini. Kalian telah terkurung, siapa menyerah dan membantuku akan diampuni, yang menentang akan dibunuh. Pangeran pemberontak, engkau dan pasukanmu lah yang terkurung. Dengar dan lihat baik-baik, 10.000 pasukan telah mengurung lembah naga." Teriak Bun Hou pula, dan pada saat itu Chia Giok-keng sudah melepaskan sebatang anak panah yang membumbung tinggi di angkasa dan anak panah api itu mengeluarkan asap tebal di angkasa. Tiba-tiba terdengar suara tambur dan hiruk-pikuk di 4 penjuru, tanda bahwa tempat itu telah dikurung oleh pasukan besar yang kini mulai datang mengurung dan mendesak. Bukan main kaget dan marahnya Pangeran Cheng Han Hou. Dia meloncat dan menyerang lagi Sin Leong yang sudah menyambutnya dengan tangkas. Maka perkelahian pun dimulailah. Lam Hai Semlo yang tinggal 2 orang kakek itu ditandingi Yap Kun Leong dan Yap In Hong, sedangkan ketua Peklian Kau Kim Hua Chin Jin dihadapi Bun Hou. Orang-orang golongan hitam yang membantu pangeran pemberontak itu berhadapan dengan orang-orang gagah yang menjadi tamu di situ. Setelah melepaskan anak panah api yang menjadi tugasnya dan mendengar sambutan bala tentara kerajaan, Chia Giok-keng juga menyerbu dan ikut mengamuk dalam pertempuran itu, karena jumlah para tokoh sesat yang dibantu oleh pengawal-pengawal itu jauh lebih banyak daripada jumlah orang gagah yang menentang pangeran. Pertempuran hebat terjadi di tempat pesta atau tempat pertemuan itu. Sin Leong dan Pangeran Cheng Han Hou berkelahi di tengah-tengah dan perkelahian mereka itu amat serunya, dan tidak ada yang mendekat untuk membantu karena keduanya telah mengeluarkan ilmu silat mereka yang mujizat, yang mereka dapatkan dari Bu Beng Hu Chou dan merupakan ilmu silat yang luar biasa sekali sehingga membantu mereka selain bahkan akan mengganggu, juga mungkin pembantunya akan terancam bahaya oleh yang dibantunya itu sendiri. Sementara itu, di luar lembah naga sudah terjadi perang antara pasukan lembah naga melawan pasukan pemerintah. Akan tetapi karena jumlah pasukan yang datang menyerbu itu jauh lebih besar, maka sebentar saja pasukan lembah naga itu terdesak dan terus mundur, dihimpit dari luar dari pasukan kerajaan. Sementara itu, pertempuran yang terjadi di ruangan yang luas itu pun terjadi dengan hebatnya. Akan tetapi karena tokoh-tokoh besarnya seperti Pangeran Cheng Han Hou dan 2 orang kakek Lam Hai Semlo, juga para tokoh Peklian Kau, menemui tanding yang amat kuat dari pihak keluarga Chin Ling Pai, Xiao Lim Pai dan tokoh-tokoh Kangou lain yang tangguh, maka kaum sesat itu pun kehilangan semangat dan mereka itu banyak yang sudah roboh oleh para orang gagah. Ketua Peklian Kau Kim Hua Chin Jin yang sudah amat tua itu bukanlah lawan dari Chia Bun Hou. Dalam pertandingan yang kurang dari 50 jurus saja, dengan tamparan Tian Te Sin Chiang yang dahsyat, pendekar ini telah merobohkan kakek ini yang tewas seketika karena tidak dapat menahan tamparan dahsyat yang mengenai dadanya. Chia Chiokeng yang mengamuk dengan pedang Gin Hua Kiam yang bersinar perak telah merobohkan beberapa orang tokoh Peklian Kau. Juga perkelahian antara Yap In Hong yang melawan Kim Leong Ong Pang Sun berlangsung dengan luar biasa serunya. Pendekar wanita itu menemui tanding karena kakek kecil pendek itu memang hebat dan merupakan tokoh yang terkenal dengan ilmu silat yang tinggi. Namun, karena dasar ilmu silat yang dimiliki pendekar wanita itu lebih murni dan juga karena hati kakek pendek kecil ini sudah gentar menyaksikan betapa keadaan kini tanpa diduga-duga telah terbalik, dan keadaan pangeran yang dibelanya itu terancam bahaya, maka perlahan-lahan Kim Leong Ong Pang Sun mulai terdesak hebat. Perlahan namun tentu, Yap In Hong mulai melancarkan lebih banyak serangan, terutama tamparan-tamparan Tian Te Sin Chiang dan Pang Sun hanya main mundur, mengelak dan menangkis tanpa sempat melakukan penyerangan balasan. Dia yang biasanya lihai ini sudah mulai mencari-cari jalan keluar untuk melarikan diri, namun lawannya terus mengurungnya dengan serangan-serangan dahsyat dan bertubi-tubi sehingga kakek kecil ini repot sekali. Tidak demikian dengan kakaknya, yaitu Hai Leong Ong Pang Tek. Kalau Pang Sun masih dapat melakukan perlawanan, sebaliknya Hai Leong Ong Pang Tek begitu bergerak melawan Yap Kun Leong segera mendapat kenyataan bahwa lawannya ini hebat bukan main. Tidak kalah hebatnya dibandingkan dengan Chia Bun Hou. Bahkan pendekar yang sudah setengah tua ini selain memiliki kematangan dalam gerakan juga ternyata memiliki banyak sekali ilmu silat yang aneh-aneh.
Hanya gerakan ginkang yang amat tinggi dari Hai Leong Ong Pangtek, maka dia masih dapat bertahan akan tetapi dia tahu bahwa tidak mungkin dia akan menang menghadapi pendekar yang amat lihai ini dan seperti juga Kim Leong Ong Pang Sun, mulailah orang pertama dari Lam Hai Sem Lo ini untuk mencari kesempatan lari. Ketika dia melihat kesempatan itu terbuka, yaitu ketika lawannya bergerak agak lambat, dia menggereng dan dari samping lengan kanannya yang panjang itu menyambar, tangannya mencengkeram ke arah muka Yap Kun Leong. Ini merupakan gerakan yang cepat dan dahsyat, akan tetapi hanya untuk menggertak saja dan dia sudah siap melompat jauh dan melarikan diri kalau lawannya mengelak dan mundur. Akan tetapi ternyata lawannya tidak mengelak, melainkan mundur sedikit dan membiarkan pundaknya terbuka tidak terlindung. Melihat ini, tentu saja Hai Leong Ong Pangtek tidak mau menyia-nyiakan kesempatan untuk menang ini. Tangannya yang masih terbuka seperti cakar harimau itu tiba-tiba mencengkeram ke arah pundak lawan yang tak terlindung itu. Cap! Seperti cakar baja kelima jari tangan kanan kakek itu mencengkeram ke arah pundak dan Yap Kun Leong sama sekali tidak mengelak maupun menangkis, melainkan membiarkan pundaknya dicengkeram. Au! Terdengar Hai Leong Ong Pangtek berseru kaget sekali ketika dia merasa betapa cengkeramannya mengenai benda lunak yang melekat dan terus menyedot sehingga tenaga sinkang dari tubuhnya menerobos keluar melalui tangannya itu. Dia berusaha menggunakan tenaga untuk menarik kembali tangannya, akan tetapi makin dia mengerahkan tenaga, makin hebat pula sinkangnya mengalir dan membanjir keluar. Pucatlah wajah Hai Leong Ong Pangtek dan tubuhnya menggigil. Dengan nekat tangan kirinya lalu menghantam, akan tetapi sekali ini tangan itu ditangkap oleh lawan. Begitu tertangkap, kembali sinkangnya mengalir kuat dari pergelangan tangan yang tertangkap itu sehingga makin banyaklah kini sinkang yang membanjir keluar itu. Aduh celaka! Kakek itu berseru. Teringatlah dia akan ilmu Tikai Beng yang mujizat dan dia menjadi takut bukan main. Kejahatanmu sudah melewati takaran agaknya. Pergilah! Yap Kun Leong tiba-tiba menampar dengan tangan kirinya, tepat mengenai belakang telinga lawan dan Hai Leong Ong Pangtek mengeluh, tubuhnya terpelanting dan dia tewas di saat itu juga. Melihat kakaknya roboh, Kim Leong Ong Pang Sun menjadi semakin jerih. Dia mengeluarkan teriakan panjang dan tiba-tiba dia meloncat pergi. Akan tetapi wanita perkasa itu membentak. Hendak lari kemana kau? Dan Yap In Hong mengejar dengan cepat, tangan kirinya bergerak dan sinar hijau menyambar. Itulah Siang Tok Swea, senjata rahasia istimewa merupakan pasir hijau yang berbau harum. Akan tetapi pasir halus ini mengandung racun yang amat berbahaya. Kim Leong Ong Pang Sun cepat melempar tubuh ke samping lalu bergulingan sehingga sambaran pasir beracun itu lewat di atas kepalanya, akan tetapi baru saja dia hendak meloncat bangun, lawannya telah menerjangnya. Kakek kecil pendek ini hendak mengelak, namun dia kalah cepat dan begitu tangan Yap In Hong mengenai tengkuknya dengan tamparan Tian Te Sin Chiang yang ampuh, robohlah kakek itu dan nyawanya pun melayang sebelum tubuhnya terbanting ke atas lantai. Chia Bun Hou, Yap Kun Leong, Yap In Hong dan Chia Giok Keng kini terus mengamuk, membantu para tokoh Kang Ou golongan bersih untuk menghadapi kaum sesat yang membantu Pangeran Cheng Han Hou. Biarpun jumlah kaum sesat lebih banyak, namun dengan bantuan mereka berempat ini mereka menjadi kocar-kacir dan banyak di antara mereka yang roboh dan tewas. Sementara itu, Lhie Chiaoxi masih tetap duduk seperti patung di kursinya yang tadi, sedikit pun tidak bergerak, tidak membantu suaminya, juga tidak menentang suaminya. Dia seperti orang kehilangan semangat menyaksikan keruntuhan cita-cita pria yang dicintanya itu dan diam-diam dia merasa ikut bersedih untuk suaminya itu. Semenjak tadi dia tidak melihat yang lain kecuali menonton suaminya yang masih bertanding dengan hebat dan serunya melawan Sin Leong. Para tokoh Chin Lingpai itu setelah merobohkan banyak orang dari golongan hitam dan kini ikut menonton pertandingan antara Sin Leong dan pangeran itu, mulai mendekat dan melihat mereka mendekat, Sin Leong berkata, sambil tetap mendesak lawannya. Harap Cui dari Chin Lingpai membiarkan saya menghadapi musuh besar ini sendiri. Mendengar ini, tiga orang itu berhenti dan hanya menonton dengan penuh kagum. Pertandingan itu sudah mencapai puncaknya, dan keduanya sudah mengerahkan seluruh kepandaian dan tenaga mereka untuk saling mendesak dan kalau mungkin merobohkan lawan. Cheng Han Hou masih mempergunakan ilmunya yang aneh, dengan berjungkir balik dia berusaha untuk mendesak lawan dengan kedua tangan dari bawah dan kedua kaki dari atas. Namun, dengan ilmu Hok Mo Chap Sa Chiang,
Xin Liong selalu dapat membuyarkan semua serangannya, bahkan serangan balasan Xin Liong selalu membuat tubuh yang berjungkir balik itu tergetar dan bergoyang, bahkan kadang-kadang memaksa pangeran itu untuk berloncatan ke belakang sehingga kepala yang menyentuh lantai itu mengeluarkan suara dakduk-dakduk. Dengan sekilas pandang saja tahulah Pangeran Cheng Han Hou bahwa dia telah gagal total. Para tokoh Kangou golongan hitam yang membantunya telah roboh satu demi satu, para pembantunya yang dipercaya, seperti Subo dan Sucinya, telah tewas dan bahkan 2 orang Lam Hai Semlo telah roboh pula. Dan dari gemuruh suara pertempuran antara pasukannya dan pasukan pemerintah, dia maklum pula bahwa pasukannya terus terdesak mundur, karena suara gemuruh itu makin lama makin dekat juga. Hatinya menjadi sedih dan kecewa, akan tetapi kemarahannya terhadap Xin Liong mengatasi semua itu. Bocah inilah yang menjadi gara-gara kegagalanku, demikian pikirnya. Kini dia telah dikurung oleh tokoh-tokoh Qin Ling Pai. Dia harus dapat merobohkan Xin Liong lebih dulu, harus dapat menewaskan bocah ini. Maka, nekatlah Cheng Han Hou. Dengan mengeluarkan pekik dahsyat yang melengking tinggi, tubuhnya yang berjungkir balik itu meluncur ke depan dan tiba-tiba tubuh itu meloncat tinggi kemudian dari atas tubuhnya meluncur turun dan dia menubruk ke arah Xin Liong seperti seekor harimau kelaparan menubruk seekor kijang. Tubrukannya ini hebat, cepat dan dilakukan dengan tenaga sepenuhnya, tenaga yang dipusatkan kepada 2 tangan dan kepalanya karena dia hendak menyerang lawan dengan kedua tangan dan kepala. Menghadapi serangan seperti ini, Xin Liong juga terkejut. Inilah serangan yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah nekat, yang tidak memperdulikan keselamatan diri sendiri, yang ingin mengadu nyawa kalau perlu dengan musuhnya. Xin Liong maklum bahwa kalau dia menyambut serangan itu dengan kekerasan pula, biarpun dia akan dapat merobohkan lawan, akan tetapi dia sendiri terancam bahaya maut. Tenaga yang dipergunakan Han Hou dalam serangan itu adalah tenaga yang dipusatkan, ditambah tenaga luncurannya yang kuat, sehingga amat berbahaya kalau disambut dengan kekerasan. Oleh karena itu, dia pun lalu mainkan jurus terakhir dari Hop Mo Cap Saciang yang memang khusus diciptakan untuk mempergunakan tenaga lemas melawan serangan dahsyat yang keras. Xin Liong berdiri tegak, mengerahkan tenaga, dan mula-mula dia hendak mempergunakan Tikai Beng. Akan tetapi segera dibatalkan niat ini karena dia maklum bahwa ilmu ini akan membahayakan dirinya kalau ada tenaga sinkang yang demikian kuat dan kerasnya membanjir masuk dengan kekuatan sepenuhnya, bisa merusak seluruh isi perutnya. Maka dia lalu melakukan jurus terakhir itu, dan pula saat kedua tangan lawan sudah hampir mengenai dadanya, dia menangkis dari bawah dan pada saat itu, karena dia menyimpan tenaga, tidak terjadi benturan tenaga dan dia terjengkang atau sengaja melempar diri ke belakang sehingga dia terlentang dan karena lawannya meluncur dengan tenaga penuh, maka tubuh pangeran itu meluncur terus di atasnya tanpa dapat ditahan oleh pangeran itu sendiri. Saat itulah Xin Liong menggerakkan tangan kanan dari bawah, menghantam ke atas dan ujung-ujung jari tangannya dengan tenaga Tian Te Xin Chiang telah dengan cepat menampar perut lawan agak ke atas dekat ulu hati. Plak! Tubuh pangeran itu masih meluncur terus akan tetapi kehilangan keseimbangan dan akhirnya terbanting ke atas tanah, bergulingan dan tidak bergerak lagi. Dari mulutnya mengalir darah segar dan sepasang matanya mendelik, napasnya empas-empis. Ternyata dia telah menerima pukulan yang amat hebat dan tepat sehingga sebelum tubuhnya terbanting, pangeran ini telah pingsan dan dia telah menderita luka dalam yang amat hebat. Pangeran! Terdengar suara jeritan dan Lie Chiaoxi telah meloncat dan menubruk tubuh suaminya sambil menangis. Xin Liong berdiri dengan muka pucat, memandang kepada pangeran itu. Hatinya penuh dengan penyesalan dan kedukaan. Betapapun juga, dia teringat akan semua kebaikan pangeran itu dan sekarang, begitu melihat pangeran itu roboh pingsan dan dia tahu berada dalam keadaan gawat karena pukulannya tadi amat kuat dan tepat mengenai ulu hati, timbul rasa terharu dan kasihan dalam hatinya. Dia tahu bahwa sebetulnya banyak terdapat sifat-sifat baik pada diri pangeran ini, hanya sayang, karena kemanjaan dan karena ambisi yang luar biasa besarnya maka pangeran itu tidak segan-segan melakukan segala kecurangan dan kejahatan. Dia menunduk dan memandang kepada Lie Chiaoxi dengan penuh iba, lalu berkata lirih. Piauci, dia, semua ini adalah salahnya sendiri. Lie Chiaoxi menoleh dan memandang kepada Xin Liong. Pemuda ini sudah menduga bahwa tentu wanita yang amat mencinta pangeran itu akan membenci dan marah kepadanya. Akan tetapi dia terheran melihat betapa wanita yang pucat dan basah air mata itu memandangnya tanpa membayangkan kemarahan atau kebencian sama sekali.
Aku tahu dan terima kasih atas sikapmu. Engkaulah satu-satunya orang yang agaknya tidak membencinya, Xin Liong. Biarlah aku membawanya. Silakan, Piao Qi. Xiao Xi dengan terisak lalu memondong tubuh itu, kemudian tanpa menoleh lagi kepada para tokoh Qin Lingpai dia lalu meloncat dan membawa lari tubuh yang pingsan itu dari tempat itu. Xiao Xi. Xia Giokeng berseru dan hendak mengejar, akan tetapi lengannya dipegang dengan halus oleh suaminya. Jangan ganggu dia, pangeran itu tentu akan tewas, sebaiknya biarkan dia seorang diri dalam kedukaannya. Xia Giokeng lalu menjerit dan menangis di atas dada suaminya yang merangkulnya. Sementara itu, pertempuran di ruangan itu telah berhenti dan semua tokoh Kang Ou golongan hitam telah dapat dirobohkan. Di antara para tokoh Kang Ou yang gagah perkasa dan yang menentang pangeran tadi, terdapat beberapa orang yang terluka dan kini mereka sedang dirawat oleh teman-teman sendiri. Dan benar seperti dugaan Pangeran Cheng Han Hou, perang kecil-kecilan itu pun tidak lama berlangsung karena pihak pasukan Lembah Naga jauh kalah kuat dan sisanya melarikan diri meninggalkan mayat teman-teman mereka. Orang-orang Kang Ou golongan sesat yang tadi sudah membuang senjata dan menakluk, setelah menerima peringatan dari komandan-komandan pasukan yang mewakili Pangeran Hang Qi, lalu dibebaskan. Pangeran Hang Qi sendiri menghampiri tokoh-tokoh Qin Lingpai dan dengan senyum lebar menghaturkan terima kasih, terutama sekali kepada Chia Xin Liong. Ketika dia mendengar bahwa pemuda itu adalah putra Chia Bun Hou, dia cepat menjura dan berkata kagum. Ah, seekor naga sakti tentu mempunyai turunan seekor naga pula. Setelah melakukan pembersihan di lembah itu, Pangeran Hang Qi menyuruh seorang komandan mengepalai pasukan kecil untuk melakukan penjagaan di Istana Lembah Naga, kemudian dia memimpin pasukannya kembali ke kota raja. Yap Kun Liong, Chia Giokeng, Yap In Hong, dan Chia Bun Hou menitipkan putranya yang masih kecil di dalam istana Pangeran Hang Qi. Tentu saja rombongan keluarga Qin Lingpai ini juga mengajak Chia Xin Liong dan Baby Chu yang telah diterima sebagai keluarga Qin Lingpai, dan bersama-sama mereka pergi ke kota raja. Di dalam perjalanan inilah, dalam keadaan gembira karena berhasil melaksanakan tugas membela negara, Xin Liong menceritakan semua pengalamannya semenjak dia kecil dan dipelihara oleh monyet-monyet besar di hutan-hutan sekitar Lembah Naga, didengarkan oleh semua orang dengan rasa penuh keharuan dan kekaguman. Terutama sekali hati Chia Bun Hou menjadi terharu dan juga bangga. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa peristiwa yang terjadi antara dia dan Liong Sikui yang mencintanya pada saat 20 tahun yang lalu itu, baca cerita Dewi Maut, akan menghasilkan seorang anak seperti Xin Liong ini. Tak pernah diduga-duganya bahwa dia mempunyai seorang anak laki-laki seperti ini, ketemu sesudah dewasa. Hanya Chia Giokeng seorang yang mendengarkan dengan wajah lesu dan hati diliputi kedukaan. Betapapun juga, hati nyonya ini terasa prihatin dan berduka sekali kalau dia mengingat puterinya. Baru saja hatinya tertusuk dan berduka dengan peristiwa yang terjadi atas diri puteranya, Lei Yeseng. Kini, sebelum perasaan dukanya itu sembuh, dia tertimpa lagi oleh peristiwa kedua yang menimpa diri puterinya. Diam-diam dia merasa berduka sekali mengapa dua orang anaknya, putra dan putrinya, mengalami kesengsaraan dan kemalangan dalam kehidupan mereka, dalam perjodohan mereka. Ketika pada malam hari itu terpaksa rombongan harus bermalam di tengah jalan, di luar daerah kota raja di sebelah dalam tembok besar, Yap Kun Liong yang mendapat kesempatan untuk berdua saja dengan istrinya, membiarkan istrinya menangis ketika mereka membicarakan tentang dua orang anak istrinya itu. Yap Kun Liong, sebagai seorang pendekar yang sudah mengalami gemblengan hidup yang amat mendalam maklum sepenuhnya akan kesengsaraan hati istrinya, oleh karena itu dia tidak mencela dan tidak menegur istrinya yang membiarkan dirinya terseret oleh duka. Baru menjelang tengah malam, ketika dia berhasil menghibur istrinya dan perasaan duka tidak terlalu menghimpit hati istrinya sehingga mengaburkan kewaspadaan, dia mengajak istrinya bicara dengan hati terbuka. Istriku, sungguh pun aku telah menganggap Sengji dan Xiao Xi sebagai anak-anakku sendiri, akan tetapi selama ini aku tidak berani mencampuri urusan antara mereka dengan engkau. Sekarang, semuanya itu telah terjadi, marilah kita bicara dari hati ke hati dengan hati terbuka, dengan kewaspadaan sepenuhnya untuk melihat peristiwa-peristiwa itu tanpa dicampuri oleh pendapat dari pikiran kita yang selalu ingin memenangkan diri sendiri dan membenarkan diri sendiri saja. Marilah kita memandang dengan mata terbuka dan mempelajarinya, menyelidikinya, di mana letak kesalahannya sehingga perjodohan kedua orang anak kita itu mengalami kegagalan seperti itu.
Gyokeng mengangguk, kemudian berkata sambil menarik napas panjang. Apalagi yang perlu kita selidiki? Sudah jelas bahwa semua kegagalan dan kesengsaraan itu diakibatkan oleh karena mereka itu terburu nafsu, terdorong oleh darah muda dan mereka salah pilih. Istriku yang baik, bagaimana kau dapat mengatakan bahwa mereka salah pilih? Pikirlah dengan tenang dan dengan teliti, penuh kebijaksanaan, apa sebabnya engkau mengatakan bahwa mereka salah pilih? Tentu saja, mereka memilih jodoh tanpa melihat bagaimana keadaan orang yang mereka pilih. Lie Seng memilih seorang wanita yang sama sekali tidak berharga menjadi istrinya sehingga mengakibatkan bencana yang demikian hebat dan mematahkan hatinya, sedangkan Xiao Si, perlukan kukatakan lagi betapa kelirunya pilihannya itu? Tiba-tiba Kun Leong merangkul istrinya. Biarpun usianya sudah 50 lebih dan demikian pula istrinya, namun kedua orang suami istri ini masih saling mencinta dan tidak jarang menunjukkan cinta kasih mereka melalui pandang mata, suara, maupun rangkulan mesra. Istriku, katakanlah, apakah engkau cinta padaku? Sepasang mata Gyokeng terbelalak, lalu dia merangkul. Jangan kau main-main. Perlukah hal itu ditanyakan lagi? Tentu saja aku mencintamu. Aku pun percaya akan hal itu. Engkau cinta sepenuh hati kepadaku seperti juga aku cinta padamu, Gyokeng. Nah, seandainya ada orang-orang lain yang mengatakan bahwa pilihanmu terhadap diriku itu keliru, bagaimana pendapatmu? Aku tidak akan peduli. Aku cinta padamu dan aku tidak peduli siapapun yang akan mengatakan bagaimanapun tentang dirimu, tentang hubungan kita. Nah, itulah. Dan dua orang anakmu itu pun memiliki watak seperti engkau, setia dan penuh cinta kasih murni, dan aku kagum dan menghormat mereka seperti aku kagum dan menghormatimu, istriku. Kun Leong lalu mencium istrinya. Apa maksudmu? Gyokeng bertanya heran, menatap wajah suaminya melalui sinar api unggun yang merah. Perjodohan adalah urusan dua orang saja, urusan pria dan wanita yang bersangkutan, urusan hati dan perasaan mereka, dan orang lain, siapapun mereka itu, baik orang tua sendiri sekalipun, tidak semestinya mencampuri. Orang tua atau keluarga hanya membantu pelaksanaannya belaka, akan tetapi sedikit pun tidak boleh mencampurinya, karena sekali mencampuri, hanya akan merusak suasana. Cobalah kita pikir secara mendalam dan jujur. Andai kata keluarga Chin Ling Pai tidak mencampuri urusan cinta kasih antara Lie Seng dan Sun Eng, kurasa cinta kasih mereka tidak akan berakhir sedemikian menyedihkan. Chia Gyokeng diam saja, tak bergerak seperti pulas dalam pelukan suaminya. Akan tetapi sesungguhnya dia merasa terpukul, tertusuk dan ucapan suaminya itu mengena benar di hatinya dan terbayanglah semua peristiwa yang terjadi dengan diri Lie Seng dan Sun Eng. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Aku tidak mencela siapa-siapa, tidak mencela keluarga kita yang mencampuri, karena aku tahu bahwa maksud kalian semua itu baik saja. Akan tetapi baik untuk siapa? Untuk kalian sendiri tentu saja, bukan untuk Lie Seng dan Sun Eng. Itulah akibatnya kalau kita sebagai orang-orang tua mencampuri urusan cinta kasih antara dua orang anak muda. Hening sejenak. Akhirnya terdengar suara pembelaan Chia Gyokeng, lirih dan lemah. Akan tetapi mana mungkin seorang ibu seperti aku mendiamkannya saja melihat putranya keliru memilih calon jodoh? Aku ingin melihat putraku bahagia. Nah, disitulah letak kesalahannya, bukan? Kita ingin melihat putra kita bahagia, oleh karena itu kita hendak memilihkan jodoh yang tepat untuk putra kita. Seolah-olah jodoh itu seperti sehelai baju yang dapat kita patut-patut. Bahkan baju pun tergantung daripada selera, istriku, dan selera kita tentu belum tentu sama dengan selera putra kita. Apa yang kita anggap baik belum tentu baik bagi putra kita, oleh karena itu wajarlah kalau apa yang dianggap baik oleh putra kita pun belum tentu baik bagi pandangan kita. Kalau kita berkata bahwa kita ingin melihat putra kita bahagia, maka dia harus menurut pilihan kita. Bukankah itu berarti bahwa sesungguhnya, di balik semua kata-kata kita itu, kita sebetulnya ingin melihat hati kita sendiri senang karena putra kita memilih jodoh yang kita sukai? Kita harus jujur, istriku. Dalam perjodohan, yang terutama adalah cinta-mencinta. Itu saja, yang lain tidak masuk hitungan. Dan cinta kasih, apakah cinta itu mengenal usia, maupun kedudukan, maupun baik buruk?
Cinta adalah cinta dan bagaimana mungkin kita dapat menyalahkan seseorang, apalagi putra kita sendiri kalau dia jatuh cinta kepada seseorang? Kalau engkau jatuh cinta kepadaku dan aku jatuh cinta kepadamu, siapakah yang berhak menyalahkan kita, isteriku? Gyokeng termenung. Jadi, kau pikir, dahulu Lie Seng dan Sun Eng sudah saling jatuh cinta, maka mereka berdua sudah berhak untuk saling berjodoh, dan kita, pihak keluarga dan orang-orang tua, sama sekali tidak boleh mencampurinya. Tidakkah begitu menurut kesadaranmu? Ah, engkau mengatakan begitu karena sekarang akibatnya buruk bagi mereka. Bukan, isteriku. Aku tidak mengatakan bahwa andai kata dahulu keluarganya tidak mencampuri, Lie Seng dan Sun Eng akan hidup berbahagia atau tidak sampai mendapatkan halangan. Soal halangan dan apakah hidup dapat beruntung atau tidak sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Akan tetapi, setelah kita mencampuri urusan jodoh mereka sehingga akhirnya persoalan menjadi berlarut-larut dan mengakibatkan hal yang amat menyedihkan, bukankah hal itu menyadarkan kita bahwa urusan jodoh adalah urusan dua orang dan di mana ada cinta-mencinta maka perjodohan itu sudah benar, asalkan tidak melanggar suatu hal lain yang merugikan orang lain. Lie Seng masih bebas, dan Sun Eng pun wanita bebas, mereka saling mencinta, maka sudah benarlah itu, dan sudah benar pula kalau mereka itu saling berjodoh. Kita harus dapat melihat kesalahan kita yang telah mencampuri urusan mereka, lepas dari soal apakah hal itu mendatangkan kerusakan atau kebaikan. Hening lagi sejenak dan perlahan-lahan, semua ucapan suaminya itu dapat menembus kekerasan hati Chia Gyokeng dan dapat membuka mata hatinya. Akan tetapi, bagaimana kalau apa yang terjadi dengan pilihan Ciaosi itu? Apa salahnya pilihan Ciaosi? Dia pun memilih pangeran itu karena saling mencinta. Dan kita harus menghormatinya bahwa dia memang benar-benar mencinta pilihan hatinya itu, sampai mati sekalipun. Demikianlah seharusnya orang memilih jodohnya, berdasarkan cinta, bukan berdasarkan sifat-sifat baik dari yang dipilih, karena memilih jodoh berdasarkan apakah yang dipilih itu tampan, cantik, pandai, kaya, berpangkat, berbudi dan sebagainya sama sekali bukan berdasarkan cinta, melainkan berdasarkan ingin menyenangkan hati sendiri. Bukankah demikian? Akhirnya ibu yang merana ini kembali terisak dan merangkul suaminya. Engkau benar, mengapa aku hendak mencampuri urusan cinta kasih anak-anakku? Aku tidak ingat akan pengalamanku sendiri, pengalaman kita. Sudahlah, isteriku. Segala sesuatu telah terjadi, dan betapapun juga, kita harus bangga mempunyai anak-anak yang demikian tulus cinta kasihnya seperti Lie Seng dan Ciaosi. Memang demikianlah adanya. Betapa banyaknya orang tua yang tanpa mereka sadari sendiri telah melakukan tindakan-tindakan yang sama sekali menyimpang daripada cinta kasih dan kebenaran. Kita selalu ingin menyatakan cinta kasih kita kepada anak-anak kita dengan jalan mengatur sedemikian rupa untuk anak-anak kita, bukan hanya mengatur pendidikannya, pemeliharaannya, akan tetapi juga kita ingin mengatur masa depannya, mengatur kesukaannya, bahkan mengatur jodoh mereka. Kita beranggapan bahwa kalau anak-anak kita itu menurut kepada kita, mereka pasti akan hidup berbahagia, seolah-olah kehidupan merupakan garis tertentu yang sudah mati, yang dapat diatur sedemikian rupa menuju kepada kebahagiaan. Seolah-olah apa yang kita anggap baik dan menyenangkan tentu akan baik dan menyenangkan pula bagi anak-anak kita. Kita lupa bahwa kehidupan itu selalu berubah, bahwa alam pikiran dan selera manusia itu pun berkembang dan mengalami perubahan-perubahan. Apa yang kita sendiri senangi di waktu kita masih kanak-kanak akan menjadi membosankan dikala kita sudah dewasa, dan apa yang menyenangkan kita di waktu kita dewasa mungkin akan menjadi memuakkan di waktu kita telah tua. Oleh karena itu, benarkah itu kalau kita memakai ukuran mata kita untuk mengatur kehidupan anak-anak kita yang lebih muda dan mempunyai selera lain sama sekali dari kita? Benarkah kita mencinta anak-anak kita kalau kita hanya ingin mereka itu menurut kepada kita, yang pada hakikatnya menunjukkan bahwa sesungguhnya kita ingin senang sendiri? Ingin melihat anak-anak kita menuruti kemauan hati kita? Cinta adalah demi si anak, demi perasaan hati si anak, sekarang, bukan kelak. Bukan masa depan, melainkan saat demi saat. Maukah kita sebagai orang tua yang bijaksana memberi kebebasan seluasnya kepada anak-anak kita, dengan memberi petunjuk-petunjuk, bukan mendikte, melainkan memberi petunjuk dan menjaga, membuka mata batin mereka kalau mereka itu tanpa mereka sadari menyeleweng, dengan penuh kasih sayang dan demi kebahagiaan mereka saat demi saat? Hal ini hanya mungkin dilakukan kalau sudah tidak ada keinginan dalam hati kita untuk menikmati kesenangan diri sendiri melalui anak kita.
Setelah tiba di kota raja, keluarga Qin Lingpai mengajak Xin Liong dan Bicu untuk ikut ke Qin Lingpai. Engkau adalah putraku, dan Bicu adalah calon mantuku, demikian Chia Bun Hou berkata dengan terus terang kepada mereka. Maka sebaiknya kalau kalian berdua ikut bersama kami ke Qin Lingpai. Engkau adalah keluarga Qin Lingpai dan berhak tinggal di sana, dan karena semenjak kecil kita saling berpisah, maka sebaiknya kalau kita sekarang berkumpul. Benar, Xin Liong. Ayahmu dan aku ingin membangun kembali Qin Lingpai. Marilah ikut bersama kami di sana, ke Qin Lingshan. Chia Giokeng juga membujuk. Akan tetapi, Sri Baginda Kaisar telah menganugerahkan lembah naga kepada kami, Xin Liong menjawab agak ragu-ragu. Maksudku untuk sementara kalian tinggal di Qin Lingshan sampai kalian menikah. Kalau kalian sudah menikah, terserah kalau kalian ingin tinggal di istana lembah naga, kata Bun Hou. Apakah tidak terlalu sunyi tinggal di tempat itu? Chia Giokeng bertanya. Kalau tinggal berdua, mana bisa merasa sunyi? Yap Kun Liong menyambung sambil tertawa dan semua orang tertawa, juga Bicu tersenyum malu-malu. Banyak terima kasih atas kebaikan ayah, ibu dan paman serta bibi berempat. Kami berdua pasti akan pergi ke Qin Lingshan, akan tetapi sekarang ini kami ingin pergi ke selatan untuk menengok adik-adik saya Kui Lan dan Kui Lin. Setelah menengok mereka, kami tentu akan menyusul ke Qin Lingpai dan selanjutnya tentang pernikahan, terserah kepada semua orang tua di Qin Lingpai. Akhirnya mereka semua setuju dan berangkatlah Xin Liong dan Bicu ke kota Suzhou di Honan. Sesungguhnya, bukanlah semata untuk menengok Lan Lan dan Lin Lin saja mereka pergi ke Suzhou, melainkan untuk melihat keadaan Kui Hok Boan. Di tengah perjalanan menuju ke kota raja, Xin Liong telah menceritakan secara terus terang kepada Bicu bahwa dia menduga keras bahwa pembunuh ayah kandung Bicu yang bernama Becoan itu adalah Kui Hok Boan, ayah tirinya sendiri. Aku mendengar ketika dia mengigau, demikian antara lain Xin Liong menuturkan. Dan agaknya dialah yang membunuh ayahmu. Keparat, sungguh jahat jahanam itu. Aku harus membalas kematian ayah. Bicu berkata dengan marah. Nanti dulu, Bicu, dengarlah dulu baik-baik. Ketahuilah, bahwa ketika dia mengigau itu, dia berada dalam keadaan tidak sadar dan dia telah berubah ingatannya. Maksudmu, dia, Bicu membuat tanda dengan melintangkan telunjuk di atas dahinya. Benar, dia telah mengalami tekanan batin sehingga menjadi gila. Xin Liong lalu menceritakan tentang semua riwayat Kui Hok Boan, kemudian tentang dua orang pemuda yang sebenarnya adalah anak-anaknya sendiri akan tetapi yang diakuinya sebagai keponakan dan betapa dua orang anaknya itu saling bermusuhan dan saling bunuh sendiri. Semua itu membuat Kui Hok Boan merasa menyesal dan membuat dia menjadi gila. Nah, dalam keadaannya seperti sekarang ini, dalam keadaan hidup menderita dan merana, sampai menjadi gila, apakah engkau masih mempunyai gairah untuk membalas dendam? Membalas kepada orang yang sudah terhukum sehebat itu karena perbuatan-perbuatannya sendiri? Bicu termangu-mangu, kemudian berkata. Memang tidak enak memusuhi orang sakit, apalagi sakit gila. Akan tetapi aku masih penasaran sebelum melihat keadaannya dengan mata sendiri, Xin Liong. Mari kita mengunjunginya dan setelah melihat keadaannya, baru aku akan memutuskan apakah aku akan membalas kematian ayah ataukah tidak. Demikianlah. Setelah mendapatkan persetujuan para tokoh Qin Lingpai, Xin Liong dan Bicu lalu berangkat ke selatan. Mereka menunggang 2 ekor kuda yang amat baik karena mereka mendapatkan hadiah dari Pangeran Hangci. Pakaian mereka pun serba bersih dan indah. Bukankah mereka adalah pahlawan-pahlawan yang berjasa menentang dan menggagalkan pemberontakan? Mereka menerima banyak hadiah berupa pakaian dan uang emas dari pangeran itu, bahkan Kaisar sendiri berkenan menyerahkan istana Lembah Naga kepada Xin Liong setelah mendengar bahwa pendekar itu terlahir di dalam istana itu. Raja Sabutai telah dihubungi melalui utusan dan raja itu pun tidak membantah ketika Kaisar menentukan bahwa istana itu diserahkan dan menjadi hak milik yang dilindungi dari Chia Xin Liong. Tentu saja perjalanan kali ini yang dilakukan oleh Xin Liong dan Bicu berbeda dengan perjalanan-perjalanan yang lalu sebagai orang yang dikejar-kejar oleh kaki tangan Pangeran Cheng Han Ho. Kini mereka berdua melakukan perjalanan dengan santai dengan hati penuh keriangan, karena hati mereka penuh dengan cinta kasih yang terpancar dari sinar mata mereka yang saling memandang penuh kelembutan, kata-kata yang penuh kemesraan dan sentuhan-sentuhan yang menggetar. Mereka adalah sepasang kekasih yang saling mencinta, melakukan perjalanan bersama.
Kadang-kadang mereka berlomba dengan kuda mereka dan ada kalanya mereka berjalan kaki sambil bergandengan tangan, menuntun 2 ekor kuda itu di belakang mereka, dan kalau mereka beristirahat, Bicu menyandarkan dadanya di pundak atau dada Sin Leong. Akan tetapi, betapapun mesra hubungan antara mereka, dan betapapun besar cinta kasih mereka, keduanya selalu menjaga diri dan mereka tidak sampai melakukan pelanggaran dalam hubungan mereka itu. Sebaliknya, seorang wanita yang sejak kecil hidup sendiri dan tidak malu-malu seperti kebanyakan wanita muda, pernah dalam keadaan istirahat itu Bicu menyatakan terus terang kepada Sin Leong. Sin Leong, kita sudah bertunangan secara resmi, direstui oleh ayahmu dan keluarga Chin Ling Pai. Ya, kita beruntung sekali, Bicu, jawab Sin Leong sambil mengelus rambut yang hitam halus dan panjang itu. Dan kulihat engkau tidak pernah mencoba untuk membujukku, untuk mengajakku, menyerahkan diri kepadamu, sungguh pun, mungkin sekali, tiada bedanya bagiku, aku merasa bahwa aku telah menjadi milikmu lahir batin. Mengapa, Sin Leong? Kita belum menikah dengan resmi, Bicu. Aku tahu, akan tetapi, andai kata engkau minta kepadaku dan aku menuruti permintaanmu, kita melakukan hubungan sebelum menikah, lalu mengapa? Tidak, hal itu tidak mungkin Bicu. Mengapa, Sin Leong? Apakah karena engkau tidak menginginkannya? Sin Leong mendekap kepala itu penuh kasih sayang. Tentu saja aku ingin sekali. Kalau begitu, sama dengan aku. Lalu apa halangannya? Bukan main, kekasihnya ini sungguh seorang gadis yang jujur dan terbuka, tidak pura-pura. Tidak, Bicu, karena aku cinta padamu. Mengapa kalau engkau cinta padaku malah engkau tidak menuntut penyerahan diri dariku? Kekasihku, Duiku, betapa polos dan jujurnya engkau. Engkau percaya sepenuhnya kepadaku, dan justru karena kepercayaanmu itulah, justru karena cinta kita itulah, maka aku tidak akan melakukan hal itu, betapapun besar dorongan gairah nafsuku. Aku cinta padamu, Bicu, dan karena aku cinta padamu, maka aku tentu menghormatimu, aku tentu menjaga namamu, aku tentu akan menjaga dengan nyawaku untuk tidak merendahkanmu, meremehkanmu. Betapapun juga, kita hidup di dalam belenggu-belenggu peraturan, kesusilaan, dan kebudayaan. Belenggu-belenggu itu telah menentukan bahwa tidak semestinya hubungan itu dilakukan sebelum menikah, dan siapa melanggarnya, apalagi wanita, tentu akan dikutuk dan dipandang rendah. Nah, karena cintaku kepadamu, betapapun besar keinginan hatiku, harus kujaga agar engkau jangan sampai dikutuk dan dipandang rendah. Aku sayang kepadamu, aku ingin engkau senang dan hidup bahagia. Kalau aku membujukmu untuk melakukan hubungan suami istri, hal itu berarti bahwa aku hanya ingin mencari senang dan enak sendiri dan membiarkan engkau yang terancam aib. Mengertikah engkau, Bicu? Bersambung ke bab 79. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.